Di malam tahun baru kan pas di malam 1 Rajab aku dengar dari ceramah beberapa ustadz bahwa itu adalah malam yang akan terkabulnya doa. Aku panjatkan doa dan salah satunya dipermudah jalan dan langkahku. Kak Mel, dari malam 1 Rajab itu aku kencengin baca sholawat. Kak Mel, tiap hari aku baca adrik nih 1000 kali, munjiatnya kadang 500 atau 1000 kali, dan salawat Jibril aku baca 10.000 sampai 25.000 kali. Oh iya, sebelum aku baca salawat, selalu aku buka dengan membaca Al-Fatihah, Al-Kausar, terus baca salawat Fatih dan Ibrahimnya 10 kali. Kamel, entah keajaiban apa yang menghampiri aku, tiba-tiba di tanggal 6 aku dapat transferan masuk senilai 15 juta Kamel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, ini bukunya. Jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Stok yang ada di admin itu masih ada beberapa lagi, masih banyak ya, karena aku stok banyak. Yang ada 3 bonus, yaitu yang pertama ada tanda tangan aku, ada surat kecil dari aku, dan ada ebook jurnal sholawat. Jadi buruan kalau mau order ke admin atau bisa ke Shopee ya, di linknya ada di bawah ya teman-teman. Kalau stok di tempat-tempat lain kemungkinan udah pada nggak ada, karena kan itu hanya untuk masa special offer. Tapi kalau di aku masih ada ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Kemala di Jogja nih teman-teman ya. Langsung aja kita bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Teriring doa kami sampaikan semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin. Hai Kak Mel, aku Kemala dari Jogja yang waktu itu pernah testimoni yang memutuskan kabur dari rumah karena keadaan rumahku nggak nyaman. Hai juga Mbak Kemala. Ini mirip-mirip sama kisah artis yang baru-baru ini ya, yang anaknya kabur dari rumah ya. Udah, baru mulai kagak usah pakai bahas gosip ya, lanjut. Sampai detik ini aku masih di luar Kak Mel, dan selama aku di luar memang banyak hal yang aku lakukan untuk membiayai hidupku, dan terkadang aku melakukan hal yang memang tidak seharusnya aku lakukan. Tapi alhamdulillah aku masih bisa jaga kehormatan aku sebagai wanita. Jadi aku kan pernah cerita di testimoni kalau untuk kehidupan sehari-hari aku masih bisa mencukupi dari berbagai macam kerjaanku yang freelance. Tapi untuk membayar kos bulanan kadang saya kelabakan Kak Mel. Sampai terkadang saya harus pindah-pindah kosan dan meninggalkan hutang. Dan yang punya kosan kadang nagihnya ke orang tuaku. Aku sebenarnya gak mau membebankan ini ke orang tua, dan pasti orang tuaku kecewa akan hal ini. Tapi Kak, entah berkat sholawat yang aku baca atau entah emang kasih sayang orang tua yang besar, orang tuaku masih aja memperhatikan aku, walaupun dalam nasihatnya kadang bapakku bilang dia udah gak punya harapan dan udah gak percaya lagi sama aku. Dan dari setiap omelan bapak aku selalu ngambil hati banget Kak Mel, sampai kayak hati aku sakit banget dengernya. Tapi Kak Mel, di sisi lain ada kejadian yang memang aku belum bisa berdamai dengan kejadian itu, hingga aku belum bisa memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Oh iya, alhamdulillah
aku juga kemarin sekitar 1 bulan yang lalu baru aja selesai di wisuda, tapi posisinya di situ aku nggak megang uang sama sekali dan di H-2 aku belum mempersiapkan apapun, dari mulai baju sampai make up pun belum aku siapkan karena aku nggak megang uang sama sekali. Di situ aku terus kencengin baca sholawat Kamel, aku baca adrik nih 1000, terus baca sholawat munjiat 100 dan sholawat Jibril, tapi aku nggak hitung dan alhamdulillah Kamel aku dapat uang 500.000 meskipun itu sifatnya pinjaman, tapi alhamdulillah setidaknya aku bisa merayakan wisudaku dengan sempurna. Oh iya Kak Mel, banyak banget kebohongan yang aku lakuin ke orang tua aku, banyaknya juga hutang-hutang yang aku tutupin dari kedua orang tuaku dan aku yakin kalau orang tuaku dengar pasti akan merasa sakit hati banget. Tapi aku di situ selalu berdoa sama Allah, aku selalu bilang, ya Allah, aku tahu banyak hal yang aku tutupin dari kedua orang tuaku. Izinkan aku mempertanggungjawabkan ini semua tanpa harus orang tuaku tahu dan izinkan hamba juga untuk membahagiakan mereka. Di malam tahun baru kan pas di malam 1 Rajab aku dengar dari ceramah beberapa ustadz bahwa itu adalah malam yang akan terkabulnya doa, aku panjatkan doa dan salah satunya dipermudah jalan dan langkahku. Kak Mel, dari malam 1 Rajab itu aku kencengin baca sholawat. Kak Mel, tiap hari aku baca adrik nih 1000 kali, munjiatnya kadang 500 atau 1000 kali dan sholawat Jibril aku baca 10.000 sampai 25.000 kali. Oh iya, sebelum aku baca salawat, selalu aku buka dengan membaca Al-Fatihah, Al-Kausar, terus baca salawat Fatih dan Ibrahimnya 10 kali. Kamel, entah keajaiban apa yang menghampiri aku, tiba-tiba di tanggal 6 aku dapat transferan masuk senilai 15 juta Kamel. Aku sampai syok Kamel lihatnya. Oh iya, sebelumnya karena YouTubeku tentang keajaiban salawat, aku sering lihat tuh di beranda baca sholawat. Terus dapat uang ratusan juta sampai miliaran. Aku mikirnya kayak mana mungkin bisa. Tapi di situ aku bukan gak percaya akan keajaiban sholawat. Tapi aku mikirnya pasti ini dilebih-lebihkan tujuannya supaya menambah kita untuk semangat bersolawat lagi. Untuk orang-orang yang mengharapkan pertolongan Allah dengan cepat. Kak Mel, dengan uang 15 juta itu aku tutupi semua utang-utangku dari orang tua. Aku belum tahu sampai yang orang tua aku udah tahu. Alhamdulillah aku bisa membereskan semuanya dan alhamdulillahnya lagi masih ada sisa uang buat beli HP iPhone karena aku juga emang berdoa pengen HP iPhone. Tapi bukan untuk gengsi, tapi untuk kebutuhan kontenku dan aku juga berharap dan berdoa semoga dari konten itu aku bisa mendapatkan income yang besar supaya aku bisa membahagiakan orang tuaku dan mewujudkan cita-citaku yang lain. Terima kasih Kak Mel sudah mengenalkan aku betapa pentingnya untuk bersolawat dan semoga untuk orang-orang yang masih berjuang semangat terus, jangan pantang menyerah. Yakinkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan membenci kita meskipun kita kerap kali melakukan dosa kesalahan. Sehat terus Kak Mel, semoga apa yang dicita-citakan Kak Mel pun bisa terlaksana secepatnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Kemala di Jogja. Mbak Kemala, ayo pulang. Gak baik anak perempuan, anak gadis tinggal di luar tanpa pengawasan orang tua. Ya, ini baru lulus kuliah berarti umurnya sekitar 22-an. Ayo pulang. Ya, ridho Allah itu ridhonya orang tua. Kalau mau jalan kita benar, kita harus nurut sama orang tua. Selama apa yang disuruh sama orang tua itu ya memang untuk kebaikan. Bukannya orang tua nyuruh kita, maaf ya, kita disuruh sama orang tua jual diri, nauzubillah. Nah, kita sama orang tua disuruh menyakiti diri sendiri, misalnya ya. Nah itu ya salah. Ya, biar bagaimanapun, walaupun omongan mereka menyakitkan, Bapak tadi katanya kan Bapak omongannya menyakitkan gitu ya. Bapak nyakitin hati, ngomongnya udah gak ada harapan lagi. Sebenarnya kalimat Bapak seperti itu, hatinya tuh tercabik-cabik loh. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena sekarang aku merasakan. Ini anakku masih kecil ya, si kakak baru umur 9, OTW 10 tahun nanti bulan Juni. Tapi ketika aku suruh, kakak udahan kak berenangnya, kan lagi senang-senangnya berenang. Dia main di atas pakai kolam renang kecil. Udahan kak, nanti sakit. Dia gak mau denger. Itu hatiku sedih loh teman-teman. Dia nyalain air kan udah penuh tuh. Aku bilang udah matiin kerannya, matiin. Nanti bayar airnya mahal, sayang kebuang-buang. Nggak mau ntar. Itu hati aku sedih banget, hati aku hancur gitu. Aduh kok nggak didengar ya. Padahal aku tuh sayang banget sama anakku ini. Pengen kolam renang dibeliin, kepengen ini dibeliin. Tapi kok aku minta untuk
udah matiin kerannya dia nggak mau, itu sedih banget hati aku teman-teman. Itu hal sepele ya. Apalagi kalau anak sudah semakin dewasa, sudah semakin besar, nggak denger, aduh. Ya, kerasa banget. Nanti Mbak Kemala pasti akan merasakan jadi orang tua dan hal ini akan terulang. Kamu akan tahu, oh ternyata bapakku dulu begini sama aku karena begini toh. Gak ada yang namanya orang tua salah. Kalau menurut aku ya, kan banyak yang orang bilang ada namanya anak durhaka, tapi ada juga orang tua yang salah, orang tua yang durhaka. Enggak. Ya, kalau ada orang tua marah itu tandanya orang tua sayang sama kita. Teman-teman, aku juga pernah ada di usia Mbak Kemala. Pernah muda juga. Pernah bermasalah juga sama orang tua. Sampai diusir sama mamaku. Dan pada saat itu, wah iya juga, tapi gak sampai kabur sih. Diusir, aku yang diusir, bukannya kabur. Aku diusir, akhirnya aku tinggal sama nenek. Ya, dan pada saat itu aku sedih. Marah enggak sih? Alhamdulillah enggak marah, cuma sedih. Kok aku diusir ya? Kok aku harus pisah dari adik-adikku ya? Gitu. Tapi pada akhirnya aku mengerti, oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata begini ya jadi orang tua. Nyesek rasanya ketika kita menolak apa yang anak mau. Kayak anak aku kepengen beli jajan. Udah jajan banyak seharian, aku nggak beli ini. Nyesek banget rasanya. Tuh. Ya Mbak Kemala ya. Nanti kalau udah jadi orang tua baru tahu rasanya gimana beratnya jadi orang tua. Ketika kita marah itu rasanya sedih. Bukan marah, benci, bukan. Sedih. Itu yang aku rasakan sekarang. Saat aku marah sama anakku, sedih banget. Tapi kalau aku hilangkan, maksudnya lagi marah, lagi kesel karena dia nakal, terus aku udah gak marah lagi ya gak bisa gitu loh. Aku harus marah dulu untuk memberi dia pengertian. Nanti kalau dia udah dimarahin baru aku nasehatin pelan-pelan. Setelah udah agak lama aku nasehatin gitu loh. Kenapa mami marah, bagaimana. Pokoknya gak enak banget deh. Jadi dulu aku mikirnya kalau mamaku lagi marah bahkan sampai nyuekin aku, kok bisa ya mama tega banget ya nyuekin aku gitu ya. Dulu kan kalau udah marah banget aku dicuekin loh. 3 hari loh gak diajak ngomong, aku ngomong dicuekin. Pokoknya dicuekin, didiemin, mamaku gak mau ngomong. Itu sakit banget rasanya. Tapi ternyata setelah aku jadi orang tua, ngediemin anak tuh rasanya lebih sakit. Yang didiemin kan merasa sakit, yang dimarahin merasa sakit hati. Padahal orang tua yang jauh lebih sakit. Ya Mbak Kemala, ayo pulang. Baca sholawat yang banyak, insya Allah nanti hatimu terbuka untuk pulang. Dan insya Allah bapak sama ibu juga pelan-pelan akan lebih baik lagi. Maksudnya bisa lebih mengerti kamu lagi. Ya, inget nih. Jadi nasehat, gak apa-apa ya, kan ngingetin ya. Kan aku kan maksudnya umurnya juga lebih tua dari Mbak Kemala. Dan barangkali ada teman-teman juga yang lagi ngalamin seperti ini ya. Yang bermasalah sama orang tua. Sedih loh kalau mereka udah gak ada. Jadi selama mereka masih ada, teruslah berbakti. Sebaik mungkin untuk mereka. Karena gak ada ruginya berbakti sama orang tua. Kalau kita jadi anak berbakti sama orang tua, itu seneng loh ntar hidupnya. Beneran deh. Ya. Kita sholat, rajin ibadah, tapi kita nyakitin orang tua, hidup kita susah. Mungkin rezeki kita lancar, tapi ada aja nih. Aku soalnya ada kisah nyata ya, masih dari keluarga aku. Ibadahnya rajin banget, sholatnya rajin banget. Tapi zikirnya rajin banget, tapi dia sering nyakitin hati ibunya. Dia sering nyakitin hati orang tuanya, sering banget nyakitin. Ya dia memang rezekinya lancar ya, dia punya harta, pokoknya dia lancar. Tapi kehidupannya tidak bahagia gitu loh, percintaannya tidak bahagia, tidak mulus gitu. Selalu salah di dalam masalah percintaannya. Sampai sekarang dia sudah tua orangnya gitu loh. Jadi teman-teman ayo berbaktilah sama orang tua. Perjuangan mereka membesarkan kita tuh luar biasa. Aku bisa ngomong begini karena sekarang udah jadi orang tua dan tahu gimana rasanya. Oh ternyata mamahku, ayahku dulu begitu sama aku karena begini toh. Oh ternyata berat ya jadi orang tua. Ya Mbak ya, ayolah. Ya jangan ikutin kata setan. Kita percuma ibadah, salawat banyak, tahajud segala macem. Tapi kita bikin sedih orang tua tuh percuma banget. Ayo pulang. Ya kamu pulang, minta maaf sama orang tua. Insya Allah lancar hidupmu, bahagia, lancar kehidupanmu.
Aku nggak tahu masalahmu apa ya, kamu nggak cerita secara detail, boleh kamu cerita ke aku email nanti nggak dibacain testimoni. Aku pengen tahu nih masalahnya apa sih sampai kok nggak mau pulang gitu loh ya. Cerita ya nanti ke aku ya, email ya. Ya teman-teman semuanya ya, the power of sholawat, Allah maha penyayang, Allah maha baik banget. Walaupun mbaknya saat ini sedang bermasalah sama orang tua, yang padahal ridho Allah tuh ridho orang tua ya, tapi Allah tetap ngasih apa yang dibutuhin sama Mbak Kemala. Ya Allah, pengen deh aku punya uang, punya dapat rezeki supaya aku bisa bayar semua hutang-hutangku gitu loh. Supaya orang tua aku tuh nggak tahu. Akhirnya Mbak Kemala ngamalin baca sholawat adrikni 1000 kali, baca munjiat 500 sampai 1000 kali, dan amalan lain dibaca. Masya Allah, tiba-tiba ada uang masuk 15 juta dan akhirnya semuanya beres. Sekaligus bisa beli iPhone, handphone impiannya, Masya Allah, tabarakallah. Cuman ini mbaknya juga nggak bilang nih 15 juta aja dari mana. Kalau cerita jangan separuh-separuh atuh, kita kan pada kepo pengen tahu ya. Nanti jangan lupa, nanti di testimoni berikutnya tambahin ya. Coba kamu ikutin deh saran aku, kamu pulang, minta maaf sama orang tua, kamu berubah jadi anak yang lebih baik, belajar untuk menerima ya, menerima apa yang dinasihatkan sama orang tua, belajar untuk bersabar, itu bagian dari ujian hidup kamu. Lancar nanti ya, lancar, cobain deh ya. Lancarnya tuh nggak cuma dapat rezeki pekerjaan terbaik, tapi dapat jodoh yang terbaik. Cobain ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kemala bisa baikan lagi sama orang tuanya, lancar rizkinya, bahagia kehidupannya dunia akhirat, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya juga pada lunas, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.